Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Buat yang berpuasa hari ini, apakah lancar ibadah puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau bisa lancar sampai akhir ya, karena tinggal hitungan hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Oke. Untuk membuka kelas, saya awali dulu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan dulu puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul kembali di kelas kita ini, walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan puasa, tapi kita tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam keadaan baik. Nah, untuk itu, sebelum memasuki materi, ya, Ibu meminta bantuan dulu kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing supaya kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, untuk itu Ibu absen dulu ya kelasnya. Siapa-siapa aja yang hadir sama yang tidak hadir. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ya, untuk nama yang Ibu sebutkan tolong jawab hadir ya. Untuk kelompok A, dia Hadir, Bu. Angelina, Terkeluar tadi, Bu. oh oke, keluar ya. Irlia, Delani, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Helena. Hadir, Bu. Nah, itu nama yang Ibu sebutkan itu adalah kelompok A. Dan untuk kelompok B itu ada Roni Papahan, ada dia. Vivin Jessica, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Rafia, Kamar mandi Bu. oke. Pasca, Hadir, Bu. Sela. Hadir, Bu. Nah, nama yang Ibu sebutkan tadi itu adalah kelompok 2. Nah, untuk itu Ibu mau, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau kasih tahu dulu bahwasannya sumber referensi materi yang Ibu bawakan itu dari buku paket kita ini. Kelihatan? Pengelolaan bisnis retail. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ya. Mungkin sebagian dari kita belum punya buku paketnya ini, jadi Ibu buat biar supaya mudah memahami, Ibu menggunakan media pembelajaran yaitu ada video dan PowerPoint. Ya, jadi buat yang nggak punya buku bisa menyimak dan memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Baik, untuk pertama ya, Ibu awali dulu dengan menunjukkan video animasi tentang memahami bisnis retail. Untuk itu Ibu minta kepada setiap kelompok untuk menyimak ya, karena nanti akan ada pertanyaan atau studi kasus yang akan kita selesaikan. Ada hadiahnya, Bu. Dapat nilai ya pastinya. KTHR, Bu. Coklat lah, Bu. Ya, sebentar ya. Bu, kapan kita libur Bu? Minggu depan kita sudah mulai libur ya anak-anak ya.
Halo, nama saya Yasmin. Orang tua saya mempunyai toko, tapi kenapa sepi? Mari kita cari tahu penyebabnya. Hai teman-teman, apakah Anda tahu apa bisnis retail itu? Menurut Kotler, bisnis retail merupakan penjualan eceran yang meliputi semua aktivitas penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan secara pribadi, bukan untuk bisnis. Menurut Gilbert, bisnis retail merupakan semua usaha bisnis yang dilakukan secara langsung yang arah pemasarannya langsung ke konsumen akhir yang memiliki dasar organisasi penjualan barang dan inti dari distribusi. Menurut Firman dan Evan, bisnis retail merupakan suatu usaha bisnis yang memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir dan penggunaan barang untuk keperluan pribadi serta rumah tangga. Di dalam bisnis retail, yang dijual adalah barang atau jasa maupun keduanya. Jadi, dapat disimpulkan bisnis retail adalah mata rantai terakhir dari proses distribusi yang langsung ditujukan pada konsumen yang akan menawarkan banyak produk, mulai dari barang, jasa, maupun keduanya. Jenis bisnis retail terbagi menjadi dua, yaitu modern dan tradisional. Definisi bisnis retail modern. Bisnis retail modern merupakan jenis bisnis retail yang sistem pengelolaannya dilakukan secara modern. Ciri-ciri bisnis retail modern: harga pas, daftar harga yang tertera dapat ditawar. Sistem manajemen pengelolaan dilakukan sangat baik dan profesional. Menjual berbagai jenis barang kebutuhan secara lengkap. Memajang barang dagangan di rak-rak terbuka sehingga memudahkan pembeli untuk melihat barang dan memilih barang, memberikan pelayanan yang prima, dan berorientasi pada pelanggan dalam kenyamanan berbelanja. Memiliki tempat yang lebih luas. Definisi bisnis retail tradisional. Bisnis retail tradisional merupakan tempat menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk masyarakat yang pengelolaannya masih sederhana. Ciri-ciri bisnis retail tradisional: jenis barang terbatas, hanya untuk memenuhi berbagai barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Kenyamanan berbelanja berkurang. Proses tawar-menawar barang sering dilakukan. Transaksi jual-beli tidak terlalu luas. Bisnis retail tradisional masih sederhana. Faktor-faktor keberhasilan bisnis retail meliputi sasaran toko, lokasi usaha, harga yang tepat, dan pramaniaga. Kelebihan dan kekurangan bisnis retail. Kelebihan: 1. Membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, namun dapat menghasilkan keuntungan yang besar. 2. Lokasi bisnis retail dapat dilakukan di tempat yang strategis seperti wisata, pemukiman, dan tempat-tempat umum lainnya. 3. Memiliki hubungan dekat antara peretail dan konsumen. Kekurangan: 1. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pada bisnis retail skala kecil. 2. Kurangnya kesadaran pembukuan yang dilakukan peretail. 3. Promosi usaha oleh peretail masih sederhana. Dan terakhir, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Nah, apakah sudah melihat video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Nah, setiap kelompok sudah bisa memahami lah ya.
Nah, untuk itu Ibu langsung saja masuk ke materi yaitu perihal PowerPoint. Sebentar, Ibu ini dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Maaf. Sebentar ya. Lagi ada gangguan jaringan sepertinya. Sudah, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Masih terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Masih, Bu. Layarnya masih sudah kelihatan layarnya? Udah, Bu, tapi kosong, Bu. Oke. Ya. Untuk itu materi yang ada di PowerPoint yaitu membahas tentang loading terus nih ya. Oke, sudah. Tentang memahami bisnis retail. Oke, Ibu ulangi, materi kita di PowerPoint itu membahas tentang memahami bisnis retail, dan di sini juga ada gambar yang sudah kalian lihat. Nah, dari kelompok yang sudah Ibu bagikan, coba siapa yang bisa menganalisis ini kira-kira menggambarkan tentang apa sih dan kenapa kalian menyebutkan itu? Coba siapa yang bisa jawab? Ibu akan berikan hadiah berupa nilai. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan namanya siapa? Nama saya Helena, Bu. Oke, Helena, coba tanggapin apa menurut kamu tentang gambar ini? Gambar ini kayak menggambarkan bisnis retail, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini terdapat ada beberapa produk baru dan ini termasuk bisnis retail. Karena ini nggak rame gitu, Bu, nggak kayak di pajak ada begitu, mereka bisa memilih sendiri apa yang mereka butuhkan begitu. Oke, benar. Lalu ada lagi jawaban selain Helena? Swalayan, Bu. Iya. Kenapa kamu bilang swalayan? Apa alasannya? Karena ada yang berbelanja tapi dibuat di dalam rak-rak seperti itu, Bu. Jadi memudahkan konsumen memilih barang yang diinginkan dan terdapat kasirnya juga. Jadi kayak swalayan, Bu. Oke, iya benar sekali. Jadi gambar yang sudah saya tampilkan ini memang sudah tidak asing lagi buat kita semua, karena ini memang gambar tentang swalayan ya. Kenapa dibilang swalayan? Karena terdapat kasir, terus ada troli, terus juga ada produk yang tersusun dengan rapi di rak-rak, kayak gitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi dong dengan gambar ini. Oke, selanjutnya itu kita akan masuki materi yang pertama tentang pengertian bisnis retail. Nah, tadi kan sudah ada tuh di video kan apa sih pengertian bisnis retail itu. Sedangkan yang di dalam buku, referensi buku paket kita, itu di halaman 5, pengertian bisnis retail itu merupakan kata retail yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer,
yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu, yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah eceran, berarti secara satu-satu atau sedikit-sedikit menjual produk kepada konsumen, baik pribadi maupun keluarga, dan bukan untuk keperluan bisnis. Nah, retail ini menjadi salah satu saluran distribusi yang berperan penting dalam penyampaian barang jasa kepada konsumen akhir. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis retail ini adalah segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu, baik pribadi maupun keluarga. Oke, selanjutnya itu ada dengan kata lain ya, pelaku bisnis retail itu siapa? Pelaku bisnis retail ini merupakan yang menjual produk atau jasa mereka langsung kepada konsumen, bukan pada bisnis lain. Proses transaksi pun bisa dilakukan di mana saja, baik melalui toko fisik maupun toko online. Pelaku bisnis retail ini merupakan penghubung antara pihak pabrikan dan konsumen. Maka dari itu, retail dianggap sebagai bagian yang penting dalam rantai pasokan atau supply chain karena dapat membantu pabrikan sebagai penghasil produk untuk terhubung dengan konsumen walaupun tanpa ada interaksi langsung. Nah, dari pihak pabrikan hanya perlu berfokus pada tahap produksi. Ya, pihak pabrikan itu hanya berfokus pada produk yang dihasilkan itu harus berkualitas baik. Nah, sedangkan tugasnya retail ini berfungsi untuk menjual produk yang dari pabrik, langsung dijual kepada konsumen. Nah, di sini juga Ibu ada meletakkan ya gambar bagaimana sih rantai supply retail bekerja. Yang pertama itu berawal dari manufaktur ya. Manufaktur itu adalah sebuah pabrik ya yang memproduksi bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang menggunakan mesin dan tenaga kerja manusia. Selanjutnya akan dikirimkan melalui grosir. Grosir ini membeli barang jadi dari produsen dalam jumlah banyak dan menjualnya kembali ke retailer yang harga rendah. Nah, dari retailer inilah ya kita bisa membeli barang dalam kualitas rendah dan menjualnya kembali ke konsumen kita sendiri dengan harga yang tinggi. Lanjutannya itu adalah konsumen. Konsumen akhirnya itu kita sendiri yang memproduksi, kita sendiri yang mengkonsumsi maksud saya, yaitu pengguna akhir yang memberi barang dari retailer atau pengecer sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sampai sini sudah paham? Halo? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada unsur bisnis retail. Nah, di dalam bisnis retail ini lebih mengutamakan pengalaman pelanggan saat berbelanja. Kepuasan yang dirasakan oleh setiap pelanggan yang memberikan dampak besar untuk mendorong konsumen kembali lagi berbelanja. Nah, contohnya kita sendiri saja apabila kita datang nih ke sebuah toko retail, kita dilayani dengan baik, kita dilayani dengan sopan, ya, dengan memuaskan sekali lah. Pasti kita akan cenderung datang lagi ke toko tersebut karena apa? Karena pelayanan toko tersebut memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Nah, dengan demikian, pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah unsur penting dalam sebuah bisnis retail. Nah, di sini juga ada gambar siapa yang bisa menganalisis. Kira-kira ngapain sih di gambar itu kira-kira? Coba, siapa yang bisa menganalisis, menjelaskan? Promosi produk, Bu. Ya, bagaimana itu promosi produk? Mengenalkan produk yang kita jual kepada konsumen, Bu. Oh iya, benar ya. Ya, memang terlihat sekali bahwasannya pramuniaga yang ada di dalam toko retail tersebut memperkenalkan produk kepada konsumen ya. Lihat ekspresi dari pramuniaganya sangat murah senyum ya, sangat ramah. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti sebagai pramuniaga atau kita pebisnis retail nanti, kita harus memberikan pelayanan dengan baik dengan senyuman. Tidak salah dong kita harus memberikan senyum kepada orang lain, kan ada yang bilang senyum itu ibadah, ya kan? Oke, lanjutannya ya. Nah, di sini ada 5 unsur penting yang harus diberikan retail kepada konsumen. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Gimana sih menjalin hubungan baik dengan pelanggan itu, Bu? Nah, dengan sikap senyum, sapa, salam, dan santun dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan jalinan hubungan baik dengan pelanggan. Maka melakukan pendekatannya secara emosional dan dapat dilakukan ini kepada pelanggan atau konsumen ya. Nah, itulah awal unsur penting ya
kita harus menjalin hubungan baik dulu dengan pelanggan, dengan bersikap senyum, sapa, salam, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, misalkan seperti itu. Oke, lanjutannya, yang kedua ini adalah menjalankan operasional retail dengan sempurna atau exceptional excellence. Apa sih itu Bu? Yaitu dalam menciptakan exceptional excellence, seorang pramuniaga harus memastikan stok selalu tersedia, mengetahui fungsi dan tujuan setiap produk, dan membantu pelanggan menemukan produk yang diinginkan. Nah, jadi sebagai seorang pramuniaga itu harus bisa tahu persediaan stok dalam jangka waktu kapan nih kira-kira harus menyediakan produk ya. Terus juga harus mengetahui nih fungsi dan tujuannya produk ini tuh apa. Jadi kalau misalkan contohnya nih ada pelanggan, dia ingin sekali membeli sebuah apa ya, jenis deterjen. Lalu di saat dia membeli itu ternyata habis mereknya itu misalnya Rinso, ternyata merek Rinso di toko itu habis. Jadi ada merek lain nih, deterjen merek lain. Nah, sebagai seorang pramuniaga itu harus mengetahui fungsi dan tujuannya itu, gitu kan? Kan sama nih, sama-sama deterjen. Dia harus bisa menjelaskan kepada konsumen bahwasannya produk itu hampir sama dengan produk Rinso yang ibu itu inginkan. Harus bisa mengetahui, harus bisa membujuk gimana caranya supaya apa namanya, pelanggan itu mau membeli produk yang selain merek yang dia inginkan gitu. Lalu dan membantu pelanggan menemukan produk yang diinginkan. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, keunikan brand dan menghadirkan pengalaman berbeda. Dalam retail ini perlu menciptakan brand yang unik dengan desain toko yang menarik. Selain itu, retail dapat menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan penawaran-penawaran yang menarik bagi pelanggan. Hal ini dapat membuat pelanggan untuk kembali datang berbelanja. Nah, misalkan kita melihat toko yang nyaman, terus juga bebas parkir. Nah, itu yang paling utama ya. Retail sekarang kan rata-rata kebanyakan parkir. Kita baru parkirkan aja udah ada tukang parkir. Atau pas kita parkirkan belum ada siapa-siapa nih. Begitu kan kita keluar setelah belanja, baru ada tukang parkir. Nah, itu. Jadi kenyamanan itu yang paling utama ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan toko retail yang nyaman, istilahnya bebas parkir, pasti kan kita akan sering datang ke sana karena ya walaupun dibilang 2000 ya, tapi menurut kita sendiri pasti kayaknya sayang banget mengeluarkan uang gitu aja, apalagi tiba-tiba nongol kayak hantu misalkan. Ya, parkir ini kan suka tiba-tiba datangnya. Bukan kayak doi ya. Oke, selanjutnya itu ada peduli terhadap proses atau expediting ya. Nah, beberapa cara dapat dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Nah, itu tadi yang saya bilang. Sebagai seorang pramuniaga, apabila ada seorang konsumen datang ke toko retail, sebaiknya memberikan kenyamanannya itu dengan itu tadi, dengan sapaan, dengan senyuman. Kalaupun emang ingin memantau, cukup memantau dari jauh. Jangan begitu pelanggan baru masuk, kalian sudah mengikutinya setiap sudut ruangan, setiap sudut lorong rak yang dia jalani, kalian mengikutinya dari belakang. Jangan ya, karena pelanggan akan merasa kurang nyaman. Ini kenapa sih pramuniaganya ikutin kita terus? Seakan-akan kita seperti maling. Nah, seperti itu. Jadi, harus memberikan kenyamanan bagi konsumen. Kalaupun ingin memantau, sebaiknya memantau dari kejauhan. Nah, itu menangani masalah dengan baik atau problem recovery yang terakhir ya. Pelayanan tidak selalu sempurna ya anak-anak, karena kesalahan kecil ataupun besar sesekali terjadi dalam bisnis retail. Ya, penting memperhatikan cara menangani masalah yang terjadi. Ya, apabila menemukan pelanggan dengan komplain barang dari kita ternyata punya produk yang rusak, itu kan kelalaian dari kita sendiri. Kenapa kita nggak memperhatikan produk-produk yang kita jual gitu kan? Nah, untuk itu kita menanganinya dengan baik ya. Harus itu kita juga meminta maaf kepada konsumen bahwasannya atas kelalaian kita, kita tidak tahu bahwasannya ada produk yang rusak ternyata gitu ya. Sudah paham dengan 5 unsur penting yang harus diberikan kepada konsumen ini? Halo? Paham Bu, paham Bu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada jenis bisnis retail, ada gambar A dan gambar B. Tadi saya sudah membagikan 2 kelompok ya, A dan yang B ya. Ingat, yang A menurut kelompok A, ini gambar A itu gambar apa sih? Ada yang bisa menjawab nggak dari perwakilan kelompok A? Ada Bu, saya Bu. Roni kelompok B tadi ya. Kelompok A itu tadi ada dia, Angel, Irlia, Delani, terus juga ada Helena,
dan ada Nadia. Kira-kira menurut kalian perwakilan per orang, nah gambar apa sih ini kira-kira dan apa alasannya? Halo, kelompok A? Masih ada di sana? Masih, Bu. Oke, Helena ya perwakilan dari kelompok A. Oke, Helena. Apa nih kira-kira gambar dari dari gambar A ini? Boleh ulang pertanyaannya, Bu? Tadi sama aku putus-putus suaranya. Oke, Ibu ulangin ya. Di sini kan ada jenis bis retail, yang A dan yang B. Tadi kan Ibu sudah membagikan dua kelompok kan, A dan yang B. Nah, dari kelompok A ini dulu, coba analisis sih kira-kira gambarnya ini gambar apa sih gitu. Terus kenapa alasannya kamu bilang itu ini gitu misalkan? Apa? Coba jelaskan. Yang pertama itu sebenarnya itu bisa dikatakan bisnis retail, Bu. Walaupun ya hanya sebatas kecil gitu, karena kan dia sama aja kayak menjual eceran gitu barang-barang mereka gitu kan. Walaupun ya dia masih mengambil dari yang lain. Ya, cuman yang di sini yang gambar A itu merupakan bisnis retail yang tradisional di mana um, uh, pembelinya gak bisa milih langsung, gak bisa milih atau ngambil langsung gitu tuh, Bu. Kayak kita lah, Bu, kalau jajan di kantin sekolah kan, Bu, pasti bu 1-2 ribu yang dia nggak kayak gitu. Nah, baru kalau yang B ini, kalau ini jalan-jalan kita, Bu, kita kayak ke jalan-jalan di Indomaret, di mall atau di mana itu bisnis retail modern di mana kita bisa ngambil sendiri, bayar sendiri, langsung ke kasir gitu, Bu. Iya, benar sekali ya. Ini nilai plus sekali nih buat Helena sudah melengkapi jawaban. Oke, untuk dari kelompok B, tadi Roni ya yang mau menjelaskan. Coba Roni, apa menurut kamu ini gambar apa? Jenis apa bisnisnya? Yang gambar A itu Bu warungnya Wak Keling, yang gambar B itu Bu Indomaret Bu. Ya kenapa kamu bilang itu yang A gambar warung Wak Keling terus yang B itu Indomaret? Coba apa alasannya? Ya Bu, karena kalau di warung Wak Keling Bu kita bisa main-mainin beras Bu, sama minta aqua Bu gitu. Dan juga di warung keling ini harganya jauh lebih murah Bu, karena Wak Keling tidak menerapkan penerapan PPN 11%, sedangkan Indomaret menerapkan 11% gitu Bu. Jadi benar ya yang dijawab oleh Roni. Oke, iya benar ya bahwasan ini yang A itu retail tradisional, sedangkan yang B itu retail modern. Nah, ada yang bisa jelasin nggak apa itu paradigma retail tradisional? Tolong dibacakan. Ayo, Bu. Oke, Helena. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Pengelolaannya kurang berfokus pada cara pemenuhan dan pelayanan atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, yang kedua itu ada paradigma retail modern. Lanjutkan Helena membaca. Paradigma retail modern menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern. Konsep pengelolaan retail pada paradigma ini merupakan aspek pemenuhan kebutuhan konsumen sebagai pasar sasarannya. Iya, jadi sudah bisa membedakan lah ya. Kalian sudah tahu paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern ya. Retail tradisional itu ya sering kita lewatin atau sering kita lakuin ya. Kita kan pasti membutuhkan produk-produk yang mungkin cuma beberapa produk aja, maka kita ke warung. Ini memang contoh retail tradisional itu adalah warung. Atau bahkan kita sendiri atau keluarga sendiri ada yang menjalankan bisnis tradisional ini? Ada nggak kira-kira? Dari teman-teman? Pastinya ada lah ya, 1 atau 2 orang yang di rumahnya itu punya warung gitu. Terus retail modern ini ya udah sering kita jumpain di pinggir-pinggir jalan. Contohnya itu ya kayak Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret. Oke, selanjutnya itu ada perbandingan paradigma retail tradisional dan modern. Nah, perbandingan paradigma bisnis retail tradisional dengan bisnis retail modern terlihat pada tabel berikut. Nah, dari retail tradisional itu yang pertama terjadinya proses tawar-menawar. Nah, sesuai dengan video yang tadi kan, bahwasannya retail tradisional itu terjadi proses tawar-menawar. Contoh retail tradisional itu apa sih kira-kira? Yang ada di kota Medan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, Pajak, Bu, pajak.
Iya, benar sekali. Pajak ya, pajak kan di Medan banyak ya, ada pajak Sambu, terus juga Pamela, terus juga apa lagi, pajak Sukarame, dan lain sebagainya. Dan ini ada retail modern. Nah, itu tidak terdapat proses tawar-menawar, harga sudah terprogram pada barcode. Jadi kalau misalkan kalian ke retail modern, terus kalian mau belanja, rupanya harganya itu lebih mahal daripada uang yang kalian bawa. Jadi nggak bisa dong terjadinya proses tawar-menawar. Akhirnya kalian nggak jadi beli karena memang harganya sudah ada di barcode-nya itu tadi. Terus yang kedua, di dalam retail tradisional itu pemilihan lokasi dan kondisi toko tidak jadi pertimbangan khusus ya. Sedangkan di retail modern pemilihan lokasi disesuaikan dengan segmen pasar dan kenyamanan berbelanja. Lalu yang ketiga, dalam retail tradisional itu menggunakan fasilitas seadanya. Di dalam retail modern dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti AC, keranjang belanja yang tadi ya, musik, terus ada basement parkirnya gitu. Terus yang keempat, di dalam retail tradisional ini menggunakan konsep non self service yang tidak bisa langsung kita ngambil, pasti ada pihak lain yaitu pemilik tokonya yang langsung mengambil barang atau produk yang kita inginkan. Sedangkan di dalam retail modern ini menggunakan konsep swalayan atau self service. Kita bisa mengambil produknya sendiri, kita bisa memegangnya, kita bisa merabanya, kita juga bisa tahu apa aja manfaat dan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Suka-suka kita lah pokoknya. Nah, yang kelima itu di dalam retail tradisional ini pengelolaan stok barang tidak terkontrol ya. Terus di dalam retail modern, pengelolaan stok barang menggunakan sistem inventory. Dan yang keenam, di dalam retail tradisional ini sistem pembayarannya secara tunai. Dan di dalam retail modern, sistem pembayarannya dapat menggunakan tunai, debit, kredit, atau transfer. Ya, yang nomor 7 itu di dalam retail tradisional ini tidak dilakukan pencatatan penjualan secara rutin. Sedangkan di dalam retail modern ini setiap transaksi penjualan tercatat secara sistematis. Yang delapan, kualitas barang kurang terjamin. Kenapa dibilang kurang terjamin? Karena produk di dalam retail tradisional itu selama kemasannya masih bagus, selama kemasannya masih tertutup rapat, mereka beranggapan bahwasannya udah itu kualitasnya bagus, tapi mereka tidak tahu expirednya kan, jadi udah asal jual aja. Dan kita juga sebagai konsumen juga harus hati-hati, ya harus pintar-pintar memilih barang di dalam retail tradisional itu, oke? Itu ada retail modern, ada kualitas barang lebih terjamin karena mereka setiap saat sih, setiap periode ya, atau seminggu sekali atau sebulan sekali melihat kualitas barangnya apakah sudah expired atau tidak, atau ada kemasan yang rusak atau enggak gitu. Nah, yang kesembilan itu di dalam retail tradisional itu promosi tercipta dari adanya hubungan baik dengan konsumen. Sedangkan di dalam retail modern promosi dilakukan secara terprogram dan terencana. Ini biasanya ada event-event ya. Contohnya itu ya nanti sebentar lagi mau lebaran itu akan ada promosi besar-besaran. Terus nanti apa? Ada lagi di akhir tahun baru atau Natalan juga ada promosi besar-besaran kan. Dan itu yang lebih khususnya misalkan di bulan Februari, apa itu? Valentine ya. Nah, itu promosi itu adalah coklat. Yang suka-suka coklat pasti bakal menunggu sekali tuh waktu uh, bulan Februari untuk promosi coklat. Ya, berburu coklat istilahnya. Oke, jadi sudah tahu ya perbandingan paradigma retail tradisional dan modern. Halo? Sudah Bu, jelas Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada studi kasus mengidentifikasi masalah. Yang tadi retail tradisional itu adalah kelompok A ya. Nah, menurut kalian nih, di dalam toko retail tradisional itu, masalah apa sih yang timbul dalam menjalankan bisnis toko tersebut dan berikan solusinya? Terus yang untuk kelompok B, itu tadi apa? Menurut tentang retail modern ya, cari juga apa masalah yang timbul dalam menjalankan bisnis toko retail tersebut dan berikan solusinya. Ada yang bisa langsung menjawab? Halo? Masih kedengaran suara ibu? Nggak memperhatikan orang ini Bu, semua Bu. Halo? Aku kamera pun dimatinya. Ayo dong, kan tadi udah jawab semangat kan? Harus semangat dong. Yuk, siapa yang bisa nih? Retail tradisional masalah apa yang kira-kira timbul dalam menjalankan bisnis retail tersebut? Ada yang bisa menjawab nggak? Stok barangnya Bu, tradisional. Iya, terus solusinya gimana itu Helena? Solusinya Bu, ya kalau waktu masuknya barang dicatat itu Bu, baru diperhatikan berapa jumlah yang dikeluarkan gitu.
Iya benar sekali. Nah, untuk retail modern sendiri apa ini kira-kira masalah yang timbul dalam menjalankan toko tersebut? Kelompok B? Ini pada tidur ya? Memang jam-jamnya rawan tidur memang sih. Ya, yuk kelompok B, ada yang tahu nggak apa sih masalah dalam retail modern? Ada Bu, saya Bu. Oke, Roni. Jadi seperti yang dekat rumah saya Bu, di Indomaret itu masalah yang sangat sering terjadi Bu, terutama retail modern ini, yaitu banyak barang yang hilang sehingga para karyawan yang akan mengganti, terutama untuk produk-produk kosmetik dan juga rokok gitu Bu. Terus solusinya kira-kira apa tuh, Roni? Untuk solusinya memang kalau untuk kosmetik itu diperlukan pengawasan CCTV yang lebih canggih, yaitu untuk bisa mendeteksi dari luar barang-barang yang telah di-scan. Tapi kalau untuk rokok yang hilang, sedangkan posisi rokok di belakang kasir, sangat sulit untuk dicegah Bu. Oh iya, benar sekali ya. Berarti yang memahami materi ini cuma Roni dan Helena aja, yang lain kemana ini? Halo? Udah Bu, tinggal pas aja mereka Bu. Ya sudah ya. Jadi Ibu maklumi mungkin karena puasa juga. Oke. Nah, itu tadi ya masalah-masalah yang sering terjadi di retail tradisional dan retail modern. Nah, berarti kalian sudah memahami itu. Materi selanjutnya itu tentang tujuan, fungsi, dan peran bisnis retail. Ada yang bisa membacakan ini? Coba bacakan. Bacakan ini, Bu. Iya, bacakan ini. Tujuan, fungsi, dan peran bisnis retail. Tujuan bisnis retail. Aktivitas dalam bisnis retail antara lain pengemasan produk dalam bagian yang lebih kecil, pengecekan persediaan produk dan penyediaan bantuan bagi pelanggan yang ingin mencari produk yang diinginkan. Sedangkan fungsi bisnis retail yaitu retail memiliki fungsi untuk meningkatkan produk dan jasa yang ditawarkan ataupun dijual kepada konsumen. Selain itu, retail berfungsi untuk memudahkan distribusi produk dari produsen ke konsumen. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa, dan yang kedua, perusahaan penyimpanan persediaan. Terus selanjutnya, peran bisnis retail. Dalam sistem perekonomian, retail berperan sebagai pihak akhir atau final link dalam suatu rantai produksi, dimulai dari pengolahan bahan baku sampai dengan distribusi barang dari jasa ke konsumen akhir gitu. Oke, terima kasih Delani yang sudah membacakan. Nah, ini adalah tujuan bisnis retail, fungsinya, dan perannya. Sudah bisa dipahami? Sudah lah ya, karena pasti kan kalian sudah pernah terjun ke lapangan sendiri, sudah terjun ke lapangan langsung, gimana sih tujuan apa sih fungsinya dari bisnis retail, perannya bagaimana, dan sudah tahu